Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya dulur sadayana, rahayu 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 sugeng rahayu, bagja waluya. Salam sejahtera, salam namo budaya bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, Paskawan Channel didukung oleh Putra Galuh Pakuan ingin menyajikan informasi terkait wisata religi yang dilakukan oleh Paskawan Channel dan juga didukung oleh Putra Galuh Pakuan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang Candi Jiwa. Candi Jiwa merupakan salah satu situs peninggalan sejarah yang ditemukan di Kompleks Percandian Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Candi ini menjadi salah satu peninggalan agama Buddha di Karawang. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa bangunan Candi Jiwa sudah berada sejak masa Kerajaan Tarumanegara di antara abad ke-2 sampai dengan abad ke-12 Masehi pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Pada awalnya, benda-benda purbakala yang ditemukan di kompleks Candi Jiwa ini ditemukan oleh masyarakat sekitar dan kemudian dilaporkan ke pemerintah setempat Kabupaten Karawang pada tahun 1984. Mulai dilakukan setelah ditemukan dan dilaporkan, dilakukan penelitian untuk temuan yang ada di area persawahan tersebut. Puluhan situs pun ditemukan di 2 desa, yaitu di Desa Tegal Jaya sebanyak 11 situs dan di Desa Segaran sebanyak 13 situs. Candi Jiwa menjadi salah satu situs sejarah yang ditemukan di Segaran, Karawang. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Unur Jiwa. Situs-situs sejarah lainnya yang ada di sekitar Candi Jiwa antara lain adalah Unur Danar, Unur Blandongan, dan Unur Sumur. Unur Jiwa atau Candi Jiwa memiliki banyak daya tarik, dan salah satunya adalah dari arsitektur bangunannya. Bentuk dari bangunan sejarah ini adalah persegi dengan ukuran 19 meter dikali 19 meter dengan ketinggian kurang lebih sekitar 4,7 meter. Arsitektur Candi Jiwa memiliki bentuk yang menyerupai bunga teratai. Uniknya, bangunan candi ini tidak memiliki pintu maupun anak tangga. Arah bangunan Candi Jiwa menghadap ke barat daya atau tenggara. Berdasarkan cerita dari masyarakat setempat yang dihimpun oleh rekan-rekan Paskawan Channel dan Putra Galuh Pakuan, Candi Jiwa berada di area danau. Hal ini tersebut dikarenakan nama desa yaitu Segaran yang bisa diartikan sebagai telaga atau danau. Penemuan candi tertua ini berada di kedalaman 2 meter dengan bentuk asli yang hampir sempurna dibanding candi lain yang ada di Kompleks Batu Jaya. Setelah pemugaran dan renovasi oleh pemerintah setempat, Candi Jiwa bisa dinikmati dengan lebih banyak tanpa mengubah desain aslinya. Wisatawan pun berdatangan dari berbagai daerah maupun baik lokal maupun internasional di area zaman Candi Jiwa ini dibangun. Selain lokasi Candi Jiwa, hal-hal menarik lainnya dari situs sejarah yang dihimpun oleh tim Paskawan Channel yaitu kisah misteri yang menyelimutinya. Berdasarkan penuturan dan juga observasi yang dilakukan kepada warga setempat, konon dahulu kala ketika candi ini masih tertutup tanah, dilewati oleh hewan-hewan ternak milik warga, berupa hewan-hewan ternak seperti kambing, ayam, sapi, dan lain sebagainya.
Hasil penuturannya dan anehnya yang dikemukakan oleh warga setempat, hewan-hewan tersebut mati mendadak setiap melewati tanah tersebut. Terlepas dari kisah misteri yang dihimpun oleh redaksi Empat Sekawan Channel dan Putra Galuh Pakuan, objek wisata sejarah di Karawang ini ukurannya tidak terlalu besar dari candi-candi Buddha lainnya yang sering ditemui dan dikunjungi di berbagai wilayah Republik Indonesia. Wisatawan yang berkunjung ke wisata Candi Jiwa dapat menikmati pemandangan dari bangunan purba kala ini. Bangunan sejarah peninggalan agama Buddha ini tidak begitu besar, sehingga pengunjung bisa melihat seluruh sisi dengan lebih mudah, dan pengunjung pun dapat berfoto dan mengabadikannya ketika mengunjungi wilayah Candi Jiwa ini. Candi Jiwa berada di Percandingan Batu Jawa Karawang ini adalah situs sejarah yang masuk di wilayah Segaran. Kawasan wisata ini cukup terkenal di Karawang, sehingga warga sekitar pun dapat mengetahui ketika kita bertanya ingin menuju ke lokasi Candi Jiwa. Dalam perkembangannya, ternyata situs Batu Jaya Candi Jiwa ini memiliki 30 buah lokasi yang diduga merupakan bangunan candi di masa Kerajaan Tarumanegara sampai dengan Kerajaan Sunda Mula Warman. Jumlah ini belum tertandingi oleh daerah lain di Jawa Barat dan tentu tidak berlebihan jika Karawang mendapat julukan sebagai lumbung candi di Jawa Barat. Struktur bangunan atasnya menunjukkan bentuk bunga seperti patma atau bunga teratai. Pada bagian tengahnya terdapat zona struktur melingkar yang sepertinya adalah bekas stupa atau lapik Buddha. Pada candi ini tidak ditemukan tangga sehingga wujudnya mirip dengan stupa atau arca Buddha di atas bunga teratai yang sedang berbunga mekar dan terapung di atas air. Bentuknya seperti ini adalah unik dan belum pernah ditemukan di Indonesia. Berdasarkan analisis dari radiometri karbon 14 pada artefak-artefak peninggalan Candi Jiwa, terdapat juga Candi Belandongan, yaitu di area kurang lebih berdekatan dengan Candi Jiwa. Berdasarkan catatan dari Fashien diketahui bahwa pada abad ke-4 Masehi sedikit sekali penganut agama Buddha di Pulau Jawa. Maka kecil sekali kemungkinan pembangunan kompleks Candi Buddha atau Candi Jiwa ini dilakukan sebelum abad ke-4. Dan juga di lokasi percandian mungkin sudah menjadi pusat pemujaan sejak abad ke-2 Masehi. Namun pembangunan kompleks Candi Megah ini kemungkinan besar baru dimulai pada zaman keemasan, yaitu Kerajaan Tarumanegara, yakni pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang mendedikasikan dirinya pada tahun 395 sampai dengan 434 Masehi dan dilanjutkan secara bertahap oleh penerusnya sehingga akhirnya ditinggalkan oleh masyarakat sekitar karena terjadi banjir bandang yang besar pada abad ke-7 Masehi. Demikian para viewer, para subscriber yang dapat kami sampaikan. Semoga Anda dapat berkunjung wisata religi ke Candi Jiwa ini bersama dengan keluarga dan orang-orang yang Anda sayangi dan Anda kasihi. Semoga tayangan ini menjadi catatan sejarah dan juga penambahan informasi terkait dengan keberadaan Candi Jiwa bersejarah yang ditemukan di Kabupaten Karawang. Kami atas nama Empat Sekawan Channel mengucapkan banyak terima kasih kepada viewer semua, para subscriber yang sudah menikmati menonton tayangan ini sampai tuntas. Akhirul kata, kami bersama dengan Empat Sekawan Channel dan juga didukung oleh Putra Galuh Pakuan mengucapkan banyak terima kasih. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bagi kalian yang suka sejarah.
dan budaya. Jangan lupa di like dan komen dan subscribe channel 4 Sekawan channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.